Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعة الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهب غني ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أما بعد فهذا الدرس السادس في كتاب الورقات للإمام الحرمين. Ini adalah season ke-6 ya, dari daurah kitab Al-Waraqat lil-Imam Al-Juwaini Abil Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini Imam Al-Haramain rahimahullah ta'ala dan Syarah Al-Mahalli alaih. Dan kemarin kita sudah bahas ya ikhwan, ta'rifnya usulul fiqh dari segi sebelum menjadi alam ya, dari segi usul fikih sebelum menjadi alam, dua kalimat itu usul dan fiqh. Artinya usul apa dan artinya fiqh apa. Dari situ menyeret kita untuk membahas beberapa masalah yang berkaitan dengan itu, ta'rifnya fiqh, kemudian ta'rifnya ahkam, dan kemudian ta'rifnya ilm, dan pembagian ilm menjadi nadhari dan daruri, juga pembagian lawanannya ilm menjadi jahal dan juga waham, dhann dan syak. Kemudian setelah itu beliau mulai menta'rifkan usul fiqh sebagai alam, sebagai nama atas suatu fan khusus. Nah, di sini kita bahas kemarin kan di Sabburah itu ta'rifnya usul fiqh sebagai alam itu apa? Itu adalah dalail al-fiqh al-ijmaliyah wa kaifiyatul istidlal biha wa hal al-mustadil wa hakadha. Tiga perkara yang kita sudah bahas semalam, itu yang nomor satu ya. Ya. Beliau menta'birkan di sini dengan turuqul fiqh al-ijmaliyah ala sabilil ijmal, kata musannif. Turuqul fiqh al-ijmal, turuquhu ay turuqul fiqh ala sabilil ijmal. Ini sama yang kita bahas semalam, dalail al-ijmaliyah. Dalail ijmaliyah adalah dalil-dalil fikih yang bersifat global, yang mana dalil itu mencakup beberapa masalah ya, dan tidak dikhususkan untuk masalah tertentu. Seperti apa dalil ijmali itu? Seperti al-amr, seperti an-nahi, seperti fi'lun nabi, seperti al-ijma', seperti al-qiyas, seperti juga apa? Al-istishab wa hakadha. Itulah contoh-contohnya dalail al-ijmaliyah. Akan dibahas bahwasanya al-amr itu lil wujub, wan nahi itu lil hurmah, wa anal istishab hujjah, wa anal qiyas hadha hujjah, wa annal ijma' aidan hujjah, wa fi'lun nabi sallallahu alaihi wasallam hadha hujjah. Itu semua pembahasan dalail ijmaliyah. Itulah usul fikih. Adapun kita mengambil salah satu masalah tertentu dan kita menjadikan salah satu dalil khusus untuk masalah ini bukan usul fikih. Soalnya ini masuk dalam dalil tafsili. Seperti qauluhu ta'ala aqimus shalah. Itu dalil untuk wujubnya shalah. La taqrabuz zina, dalil untuk haramnya zina. Salat Nabi SAW fil Ka'bah, itu dalil bahwasanya disunahkan salat di dalam Ka'bah. Ya. Ada ijma' bahwasanya bintul ibn mendapatkan sudus ketika ada bintul sulub dan tak ada mu'assib. Apalagi qiyasnya ruz ke bur, bahwasanya di sini ada riba. Istishabnya taharah bagi orang yang masih ragu apakah dia berhadas atau tidak. Ini juga istishab. Nah, ini semua apakah dinamakan dalil ijmali kalau begini? Enggak, sudah dalil tafsili, karena itu mengarah ke permasalahan tertentu. Nah, kalau begini bukan usul fikih. Inilah namanya ilmu fikih sebenarnya.
Kalau usul fikih enggak, dia hanya membahas secara global-globalnya toh. Wah, kita. Itu yang pertama. Titik yang kedua yang kita tulis semalam di Saburah adalah kaifiyatul istidlali biha. Kaifiyah, tata cara. Al-istidlal, mengambil dalil biha dengannya. Bagaimana kita mengambil dalil dengan dalil-dalil yang ijmali ini? Nah, ini akan dibahas sekarang. Nah, qala al-musannif, kita baca sekarang nasnya al-musannif. Qal wa kaifiyatul istidlali biha ay turuqil fiqh. Ha itu raji' ke turuq. Wa kaifiyatul istidlali biha turuqil fiqh min haitsu tafsiliha 'inda ta'arudiha likauniha dhanniyatan min taqdimil khasi 'ala al-'am wal muqayyadi 'ala al-mutlaq wa ghairi dzalik. Tak, koma. Semestinya koma di situ. Wa ghairi dzalik. Beliau berkata, poin kedua daripada definisinya usulul fiqh sebagai alam, sebagai nama untuk fan tertentu adalah kaifiyatul istidlali biha, tata cara bagaimana kita mengambil dalil biha dengan menggunakannya, dengan ha. Apa itu ha? Syarih Imam Mahali menjelaskan ha itu kembali ke turuq, ay turuqil fiqh. Kalau antum lihat matan tadi ya ikhwan, kalau kita kembali ke matan yang di atas itu, wa usulul fiqhi turuquhu ala sabilil ijmal wa kaifiyatul istidlali biha. Qaulul musannif wa usulul fiqhi turuquhu, ha itu raji' ke fiqh. Turuquhu ala sabilil ijmal. Kemudian wa kaifiyatul istidlali biha, ha yang di sini muannas ini kembali ke mana? Ke turuq. Loh, emang turuq itu muannas ya? Ya kan jamak. Ya kan? Kullu jam'in muannas. Nah, kalau jamak itu bisa antum, tapi kullu jam'in muannas ini itu hanya dipakai di jamak taksir ya. Nah, kalau jamak mudzakkar salim hukumnya jamak mudzakkar salim. Jamak muannas salim memang jamak muannas, tapi kalau jamak taksir baru dihukumkan kullu jam'in muannas, dan itu hukumnya tidak wajib ya. Bisa kita kembalikan dhamir kepada jamak taksir ini dengan dhamir mudzakkar, bisa juga kita kembalikan dhamir ke jamak taksir ini dengan dhamir yang muannas. Nah, semua boleh. Kalau kita kembalikan dengan dhamir mudzakkar berarti bi'tibar al-jama'. Kalau kita kembalikan dengan dhamir muannas bi'tibar al-jama'ah, katanya gitu. Jama' atau al-jama'ah. Kullu syai' mungkin. Nah, jadi hak di sini kembali ke turuq. Wa turuq hadza jama' taksir. Jam'u tariq. Tariq. Jadi turuq. Wa hakadha. Dan kaifiyatul istidlal biha, tata cara mengambil dalil biha dengannya, dengan turuqil fiqh, dengan jalan-jalannya fikih. Dan kita semalam jelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan turuq di sini adalah apa? Adalah dalail. Dalil-dalilnya fikih. Nah, ketika kita mengetahui dalail fikih yang ijmali itu, yang secara globalnya al-amr, an-nahi, wa hakadha. Kadang-kadang ya ikhwan, waktu kita turun ke tafsilnya, amr itu lil wujub, ya betul. Tapi waktu kita turun ke Al-Quran dan kita mencari yang mana ada amrnya. Nah, sekarang sudah masuk ke tafsil sekarang kan. Amr, kita masuk ke tafsilnya. Contoh-contohnya amr. Gias, kita contoh juga, contohnya gini. Nah, ketika kita turun ke contoh-contohnya, ke perinci-perinciannya dalil ijmali itu dan menjadi tafsil sekarang, kadang-kadang di situ kita mendapatkan ada beberapa pertentangan. Ini ayat ini bertentangan sama hadis ini. Ini sudah masuk tafsil sekarang. Gias ini bertentangan dengan ayat ini. Sudah masuk tafsil. Nah, di sini antum perlu untuk mengetahui bagaimana cara bermuamalah, bagaimana kita menyikapi pertentangan ini. Nah, inilah yang nomor 2. Tata cara untuk mengambil dalil dengannya, dengan dalail fikih itu, ketika turun ke tafsilnya dan melihat contoh-contohnya, antum akan dapatkan beberapa ta'arud, pertentangan. Nah, ilmu usul fikih ini membahas bagaimana kita menyikapi pertentangan itu. Nah, ini yang poin keduanya. Inilah artinya kaifiyatul istidlali biha. Beliau sebutkan turuqul fiqh min haitsu tafsiliha. Nah, dari segi tafsilnya. Pertentangan ini kapan adanya? Ketika antum turun ke tafsilnya. Tapi kalau antum cuma lihat
ijmalnya sahaja, al-ijma itu syarat-syaratnya apa dan apa namanya qiyas itu bagaimana rukun-rukunnya. Enggak ada pertentangan sama sekali karena antum membahas ijmal. Tapi bila mana antum membahas tafsilnya, antum bakal temukan banyak sekali pertentangan di situ. Makanya musannif berkata min haitsu tafsiliha. Dari segi tafsilnya ketika itu akan ada pertentangan. Nah, lalu bagaimana kita menyikapinya? Beliau berkata, inda ta'arudiha. Inda ketika ta'arudiha bertentangan. Likauniha dhanniyah. Kok bisa ada tentangan ya? Kok bisa sih ada pertentangan antara Al-Qur'an sama hadis? Wah sama qiyas. Wah ini kan semua dalil. Nah, beliau berkata, enggak. Sebenarnya yang bertentangan itu bukan ayat sama ayat atau ayat sama hadis, sebenarnya yang bertentangan adalah pemahamanmu. Engkau mengira bahwasanya ini bertentangan dan pemahamanmu itu adalah dhanniyah. Adalah dhanniyah. Kemarin kita bahas bahwasanya yang dimaksudkan dengan fikih itu adalah ma'rifatul ahkam, dan beliau berkata yang maksud ma'rifah di sini adalah apa? Adalah dhon. Cukup dengan dhon. Kalau dhon sama dhon mungkin bertentangan. Tapi kalau ilm sama ilm gak mungkin bertentangan. Al-Quran itu qat'iyatul thubut. Tapi banyak sekali di Al-Quran dhanniyatud dilalah. Dilalahnya dhanni. Ya kan? Dilalah dhanniyah ini bisa terjadi pertentangan antara Quran sama Quran sendiri ataupun hadis. Nah, banyak sekali hadis yang dilalahnya dhanniyah. Ketika dhann sama dhann bertentangan itu biasa. Yang nggak mungkin itu yakin sama yakin bertentangan, itu nggak mungkin. Nah, sebenarnya ketika antum mendapatkan ada pertentangan di Al-Quran ataupun hadis, itu hanya saja dhon, pemahaman kita terhadap ayat ini. Ana paham nih begini, wah ana paham dari ayat yang kedua begini. Yang bertentangan adalah pemahaman dengan pemahaman. Wah kata, ala kulli hal. Ketika terjadi pertentangan itu, bagaimana kita menyikapinya? Beliau berkata, min taqdimil khasi 'alal 'am. Kalau seandainya salah satu di antaranya khas dan yang satunya adalah am, maka kita dahulukan yang khas dulu. Min taqdim. Daripada taqdim mendahulukan al-khas 'alal 'am atas yang am. Ini salah satu contoh. Kalau seandainya salah satu di antara duanya itu ada yang khas, kita ambil yang khas. Yang khas mengkhususkan yang am, gitu. Wal muqayyad 'alal mutlaq, dan didahulukan yang muqayyad, yang terikat, alal mutlak, atas yang dimutlakkan, terlepas. Di beberapa ayat ada hukum yang dimutlakkan, tahriru raqabah, membebaskan budak. Tapi di ayat lain itu dikaitkan tahriru raqabatin mu'minah, dengan syarat mu'minah. Kalau yang muqayyad ini jelas, tahriru raqabah mu'minah, dibebaskan harus budak yang mukmin. Yang muslim. Di masalah pertama apakah harus juga? Iya. Karena di sini ada metode taqyidul mutlaq. Yang muqayyad itu mengikat yang mutlak. Yang di ayat pertama tahrir raqabah, mutlak, yang penting budak, yang kafir enggak apa-apa. Kita bilang enggak boleh, kafir. Loh, kok bagaimana enggak boleh? Karena sudah diikat dengan ayat yang lain. Nah, itu namanya taqyidul al-mutlaq. Ini semua ya ikhwan, jangan takut. Ini semua akan ada bab khusus. Bab masalah am dan khos, bagaimana contoh-contohnya dan kapan itu dikaitkan, kapan kita mentakhsiskan yang am. Bab taqyidul mutlaq, gimana contohnya dan apa syarat-syaratnya, semua akan ada nih di babnya usul fikih. Wa ghairi dzalik, dan selain-lain itu. Inilah yang dimaksudkan dengan kaifiyatul istidlal biha, cara untuk mengambil dalil dengannya ketika dia bertentangan di zon kita, di perkiraan kita. Di situ maka ilmu fikih yang akan menanganinya. Itulah pembahasan kedua daripada pembahasan ilmu fikih. Jadi ilmu fikih ini bukan hanya saja membahas dalil ijmali tok, juga dia akan membahas dalil tafsili ketika ada pertentangan. Nah, ini yang nomor 2-nya sekarang. Jelas? Yang pertama, usul fikih membahas dalil ijmali. Betul? Tok? Enggak. Yang kedua, usul fikih juga membahas dalil tafsili ketika ada pertentangan. Itu akan ditangani usul fikih, yang ini antum nggak bakal dapat kalau di ilmu fikih biasa. Ini poin kedua. Poin ketiga kita bahas yang kemarin itu apa? Hal al-mustadil. Sifatnya orang yang mustadil. Di matan waraqat itu nggak disebutkan.
Tapi di syarahnya Mahalli disebutkan. Nah, di sini makanya beliau berkata, wa kaifiyatul istidlali biha tajurru ila sifati man yastadillu biha wa huwal mujtahidu. Nah, kembali lagi, wa kaifiyatu, ini waw ibtidaiyah. Ya, jadi wawnya istinafiyah. Wa kaifiyatu, ada mubtada. Wa kaifiyatul istidlali biha, mana khabarnya? Ini khabarnya tajurru, jumlah fi'liyah. Tajurru ila sifati man yastadillu biha wa huwal mujtahidu. Koma. Pembahasan yang kedua ini yang disebutkan di matan kaifiyatul istidlal, tata cara untuk menggunakan dalil ini, ya, itu menarik kita, ya, kaifiyatul istidlal biha, dan yang disebutkan di matan itu dan apa namanya tata cara untuk mengambil dalil dengannya itu tajurru, menarik kemana? Ila, ke. Artinya menarik ini menarik kita untuk membahas. Pembahasan yang kedua tidak akan sempurna kecuali dengan kita membahas perkara yang ketiga. Jadi poin yang kedua ini menarik kita untuk membahas apa? Membahas sifat man yastadillu biha, sifat-sifat orang yang mampu untuk mengambil dalil dengannya. Wahwal mujtahidu, dialah yang dinamakan sebagai mujtahid. Nah, ini adalah poin ketiga. Usul fikih membahas satu, dalailul fiqh al-ijmaliyah. Kedua, kaifiyatul istidlal biha 'inda ta'arud. Tamam. Ketiga, kita akan bahas juga karena kita membahas bagaimana menggabungkan antara khas dan am, bagaimana untuk mentaqyid yang mutlak, bagaimana kita melihat nasikh dan mansukh, wa hakadha. Apakah semua orang mampu untuk melakukan itu? Kita bilang enggak. Hanya orang-orang tertentu. Oh, lalu siapakah orang tertentu itu? Sifatkan bagi kami, sebutkan bagi kami siapa mereka. Oke, kita akan bahas yang namanya mujtahid, mereka lah yang dinamakan mujtahid. Kita akan bahas siapa itu mujtahid dan apa syarat-syaratnya dan apakah mereka ada di setiap waktu, bagaimana hukum mereka mengambil hukum. Lalu lawannya apa? Lawannya adalah mugallid, siapakah itu mereka dan apa syarat-syaratnya. Ini adalah pembahasan nomor 3 di pembahasan usul fikih. Berkata musannif, fahadhihi thalathatu hiyal fannul musamma bi usulil fiqhi. Nah, fahadhihi thalathah, maka yang 3 ini. 3 mana? Yang pertama, naam. Oke, yang pertama kalau kita lihat di matanya di sini, turuquhu ala sabilil ijmal. Oke, yang kedua, kaifiyatul istidlal biha. Ini yang kedua. Yang ketiganya mana? Nih di atas nih. Sifati man yastadillu biha. Iya. Yang di atas. Ketika musannif berkata wa kaifiyatul istidlal biha tajurru ila sifati man yastadillu biha, itu nomor 3, poin ketiga itu. Yang kita tulis di sebuah kemarin, halal mustadil, sifati man yastadillu biha. Itu yang poin ketiganya. Nah, ini adalah 3 yang dinamakan musannif fahadhihi thalathatu. Makanya kalau kita baca atau bingung fahadhihi thalathah, mana thalathahnya? Yang ada di matan cuma 2. Yang 3 barusan disebutin oleh syarih. Hadhihi thalathah. Maka 3 perkara ini itu adalah al-fan, ilmu al-musamma yang dinamakan dengan usulul fiqh. 3 perkara itu. Kenapa dinamakan usul fiqh? Beliau berkata, litawaqqufil fiqhi alaihi. Karena fikih itu yatawaqqaf, berhenti atasnya. Maksudnya apa? Tidak mungkin adanya fikih kecuali dengan adanya 3 perkara ini. Tidak mungkin adanya hukum-hukum syar'i kecuali adanya dulu dalil ijmali, kemudian adanya orang yang bisa mengambil hukum daripada dalil ijmali ini dan orang itu mampu untuk mengatasi ta'arud yang terjadi di sini. Ketika ini maka timbullah ilmu fikih. Wahakadha. Maka dinamakan usulul fiqh karena fikih itu yatawaqqaf ala hadhil mabahith. Wahakadha ya ikhwan. Nah, sampai di sini selesailah pembahasan masalah definisi. Masalah definisi usul fiqh. Nah, di sini ikhwan kita akan baca sedikit daripada kalamnya musannif sebelum masuk ke pembahasan yang aslinya. Di sini sekarang musannif akan menyebutkan daftar isi kalau bahasa kita ya, fahras. Jadi memang membuat daftar isi itu bukannya baru, enggak. Itulah metode ulama. Kalau metode ulama dahulu itu
mereka buat daftar isi di awal kitab. Kadang-kadang kalau kita lihat kitab yang baru nih, ada daftar isi di mana ya biasanya? Di belakang biasanya kan? Ya, di belakang daftar isinya. Kalau ulama dulu enggak, mereka sebutkan daftar isi di depan. Jangan jauh-jauh, coba antum lihat Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin Imam Ghazali sebelum menulis Ihya itu beliau rancang dulu. Berapa lembar beliau sebutkan daftar isinya. Dan juga sama kayak Awariful Ma'arif, itulah metode ulama dahulu. Jadi penting. Jadi artinya ketika kita membaca daftar isi di awal kitab, maka kita akan tergambar, oh berarti kita membahas masalah ini. Ada lumayanlah gambaran isi kitab itu kayak gimana. Wah, gitu. Nah, makanya di sini beliau akan menyebutkan walaupun dikit, enggak panjang maksudnya sebutkan daftar isinya dengan sangat-sangat singkat, tapi dengan ini kita tergambar isi kitab Waraqat ini bagaimana. Tamam. Oke, beliau sebutkan wa abwabu usulil fiqhi aqsamul kalam wal amr wan nahy wal 'am wal khas wa yudhkaru fihi al mutlaq wal muqayyad wal mujmal wal mubayyan wal zahir wa fi ba'd an-nusakh wal muawwal wa sayati wal af'al wal nasikh wal mansukh wal ijma' wal akhbar wal qiyas wal hadr wal ibahah wa tartibul adillati wa sifatul mufti wal mustafti wa ahkamul mujtahidin. Tak, titik. Habis itu dibilang apa? Fa amma aqsamul kalam. Ini adalah bab yang pertama. Bab yang pertama aqsamul kalam. Nah, yang sebelum ini beliau sebutkan fahrasnya. Nah, inilah fahrasnya kitab Al-Waraqat. Beliau sebutkan wa abwabu usulul fiqh, dan bab-babnya ilmu usul fiqh itu banyak diantaranya satu, aqsamul kalam. Bab yang pertama kita akan bahas masalah kalam, tapi pembahasan yang sangatlah singkat, enggak seperti yang di nahwu ya. Enggak kita sebutkan syarat-syaratnya kalam, lafzul murakkab, dan lain, pembahasannya agak lain. Tapi nama babnya aqsamul kalam yang satu. Yang kedua al-amr, kita akan bahas juga masalah amr. Hukumnya amr itu apa dan apa yang bisa diambil daripada amr. Wan nahi, juga larangan. Hukumnya nahi dan bagaimana kapan kita ambil hurmah daripada nahi itu. Wal 'am wal khas, kita akan bahas juga apa itu umum dan apa itu khusus. Nah, sebenarnya di sini ada beberapa bab yang enggak musannif sebutkan, seperti bab al-haqiqah wal majaz. Disebutkan juga bab haqiqah dan bab majaz sebelum beliau menyebutkan bab 'am dan khas ini. Wa yudhkaru fihi al-mutlaq wal muqayyad. Ketika dibahas masalah 'am dan khas juga disebutkan di situ masalah mutlak dan muqayyad. Juga bab antara adab sayati. Wal mujmal wal mubayyan, juga disebutkan mujmal dan mubayyan. Sayati mana? Al mujmal itu malam tattadih dalalatuh, suatu perkara yang belum jelas maksudnya, itu mujmal. Wal mutalaqatu apa namanya? Yatarabasna salah satu quru, iddahnya perempuan ketika ditalak berapa? 3 guru. Guru itu dalam bahasa Arab bisa diartikan haid dan bisa diartikan suci. Apakah yang dimaksud di ayat di sini? Ini mujmal namanya. Kita mencari penjelasan daripada ahadits. Kalau Imam Syafi'i, beliau berpendapat guru itu artinya apa? Artinya tuhur. Tapi kalau Imam Abu Hanifah enggak, itu adalah haid. Jadi guru itu adalah mujmal, bisa diartikan haid ataupun suci. Ketika kita menemukan bayan, penjelasan dari ayat yang lain ataupun hadis yang lain, namanya bayan, itu baru dinamakan mubayyan, ayat yang sudah jelas. Yang tadinya yang belum jelas dinamakan mujmal, yang sudah jelas namanya mubayyan. Wahakadha al-mujmal wal mubayyan. Wadh-dhahir, ada juga adh-dhahir. Wa fi ba'd an-nusakh ada tambahan wal muawwal. Ada ayat yang zahir ataupun hadis yang zahir, ada hadis yang muawwal yang ditakwilkan. Wa sayati, dan semua akan datang. Adh-dhahir itu artinya apa? Ayat yang diambil dengan makna aslinya. Tapi kalau muawwal, ayat yang diambil dengan makna yang jauhnya. Itu takwil namanya. Wa sayati makna apa itu takwil? Seperti apa namanya? Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Bi'aidi, dan kami membangun langit ini dengan tangan. Oh, Allah punya tangan berarti. Ya kan? Nah, ini suatu ayat
yang dinamakan ayat yang muawwal, yang ditakwilkan. Bukan tangan kayak kita, enggak. Maksudnya tangan di sini adalah apa? Adalah kekuasaan. Nah, itu contoh takwil contohnya. Wah, kata. Kalau ayat yang zahir jelas, qul huwallahu ahad. Allah itu maha satu. Itu nas. Enggak ada lagi takwil yang lain selain jelas artinya. Wah, kata. Jadi ada zahir, ada muawwal. Wa sayati wal af'al, ada bab namanya af'al. Apa fi'il? Af'al, fi'il, bukan bahas masalah madhi mudhari amar, bukan. Af'alin maksudnya af'alun nabi. Bagaimana kita mengambil hukum dari ahadits Nabi SAW yang bersifat fi'il. Af'alun Nabi SAW. Wan nasikh wal mansukh, kita akan bahas juga, ada pembahasan masalah nasikh dan mansukh. Apa itu nasikh, yang menghapus, dan al mansukh, apa yang dihapus. Nah, wal ijma', dan ada pembahasan masalah ijma'. Nah, wal akhbar, pembahasan masalah khabar. Maksudnya apa? Ini maksudnya pembahasan masalah sanad. Akhbar itu seperti ahadits Nabi SAW, dinamakan akhbar. Kemudian bagaimana kita memeriksa sanad yang ada pada hadis itu masuk dalam bab al-akhbar. Kalau seandainya sanad itu mu'an'an, antum belajar mustalah nggak di sini? Belajar ya? Kitab apa? Al-Qawaid al-Asasiyah Maliki. Iya, jamil. Zain. Juga di ilmu usul fikih itu akan dibahas juga masalah itu, tapi sedikit toh yang hanya berkaitan dengan fikihnya. Nah, itu akhbar ya. Kemudian ada juga antar babul qiyas. Babul qiyas. Juga ada namanya bab al-hadr wal ibahah. Al-hadr itu haram, ibahah itu mubah. Akan dibahas. Al-hadr wal ibahah, apakah asal daripada sesuatu itu haram ataupun mubah? Nah, dibahas nanti. Juga akan dibahas wa tartibul adillah, tertibnya dalil-dalil. Yang dalil yang paling kuat apa? Ijma'. Kemudian baru Al-Qur'an. Kemudian As-Sunnah. Kemudian Al-Qiyas. Yang As-Sunnah itu yang kuat yang mana? As-Sahih, kemudian Al-Hasan wa hakadha. Yang qiyas itu yang kuat yang mana? Qiyas yang kuat adalah qiyas illah, kemudian qiyas syabah, itu tertib-tertibnya. Bila mana ada pertentangan, maka jalan dengan tertib ini. Namanya tertibul adillah. Juga akan dibahas sifatul mufti wal mustafti. Nah, ini sifatnya mujtahid. Al-mufti, mufti ma'ruf. Sebenarnya kalau dahulu istilah mufti itu digunakan untuk orang yang mujtahid. Mustafti adalah orang yang meminta fatwa. Mufti orang yang memberikan fatwa, dan mustafti orang yang meminta fatwa. Kalau bahasa yang sekarang lebih dikenal, mufti adalah mujtahid dan mustafti adalah mughallid. Akan dibahas juga sifat-sifat mereka. Nah, kemudian wa ahkamul mujtahidin, juga akan dibahas hukum-hukumnya orang yang mujtahid. Wah, kata ya ikhwan. Nah, itulah daftar isi dari kitab Waragat ini. Jelas? Nah, cuf antum kalau di sini enggak ada fahrusnya ya. Kalau antum lihat semua kayak gitu. Jadi kitab ini kecil, sangatlah sedikit, tapi Masya Allah mencakup bab-bab penting daripada bab-bab usul fikih yang seperti disebutkan di sini. Wah, kata. Nah, sebelum kita masuk ke bab yang pertama, bab aqsamul kalam, kita akan menyempurnakan dulu nih, menyempurnakan al-mabadi al-asyarah itu. Al-mabadi al-asyarah. Inna mabadi kulli fanin asyarah. Al-haddu. Kalau yang masalah had sudah kita bahas. Di kitab disebutkan kan. Had, definisi usul fiqih. Baik pun dengan cara memisahkan usul dan fiqih, ataupun menyatukan usul fiqih sebagai nama untuk fan khusus. Itu dibahas dalam kitab ini. Musannif hanya menyebutkan satu. Daripada yang 10 itu menyebutkan al-had. Yang lain enggak. Kita sempurnakan sekarang. Inna mabadi kulli fanin asyar al-haddu wal mawdu'. Mawdu'nya usul fiqih adalah apa ya ikhwan? Nah, ini asal kita tulis aja ya. Asal kita tulis jadi lebih jelas. Nah, al-mabadi al-asyarah li'ilm usul al-fiqh. Nah, yang pertama al-had, sudah kita bahas.
yang kedua al-mawdu'. Al-mawdu', mawdu'nya usul fiqh adalah apa? Adalah dalailul fiqh al-ijmaliyah. Ini mawdu'nya usul fiqh. Emang biasanya kalau mawdu' itu bisa diambil dari had sebenarnya. Nah, tema, ya kan? Temanya ini, tema ilmu ini membahas masalah apa? Nah, sebenarnya tema pokoknya dari ilmu usul fikih adalah satu, adalah dalail fikih al-ijmaliyah, dalil-dalil fikih yang bersifat global. Yang ini sebenarnya sudah tersebut ketika kita menyebutkan yang had tadi. Ini kan ada 3 tuh usul fikih. Yang pertama dalail fiqh al-ijmaliyah, kemudian kaifiyatul istidlal, kemudian halul mustadil, sifatul mustadil, hakala. Ini sebenarnya sudah tersebut di sini. Nah, betul, dan memang ini adalah pokok daripada tema usul fikih. Kita membahas dalil-dalil fikih secara global. Nah, dari yang ini akan merembet ke nomor 2, dan nomor 2 akan merembet ke nomor 3. Jadi yang pokoknya cuma nomor 1 sebenarnya. Ini adalah tema usul fikih yang sebenarnya. Hanya kita membahas dalil-dalil fikih secara global. Walaupun pembahasan ini akan menyeret kita ke pembahasan dalil tafsili ketika ta'arud, dan akan menyeret kita ke sifat al-mustadil. Wahakala. Inilah maudhu'nya usul fikih. Kalau di ilmu nahwu ya ikhwan, baik, ana mau tanya. Di ilmu nahwu apa hadnya? Apa ta'rifnya ilmu nahwu? Apa? Irfa sawt. Ilmun yu'rafu biha, ilmun yu'rafu bihi. Aywa. Ilmun biqawaid yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimi. Harakatan au sukunan atau i'raban au binaan. Jamil. Oke, maudhu'nya ilmu nahwu apa? Maudhu'nya ilmu nahwu. Makanya dengan sangat mudah. Maudhu'nya tiap-tiap ilmu antum bisa melihat dan mengambilnya langsung daripada hadnya itu, daripada definisinya. Maudhu' ilmu nahwu adalah apa? Ahwalu awakhiril kalim. Ada yang bilang kalamul Arab. Tapi dari segi ini, ahwalu awakhiril kalim. Nah, makanya emang di ilmu mantik itu dikatakan maudhu'u kullu ilmin ma yubhatsu fihi an awaridihi dzatiyah. Yang itu kembali ke definisi sebenarnya. Nah, hakata. Seperti ini maudhu'nya dalailul fiqh ijmaliyah yang sebenarnya sudah ada di definisinya. Inilah tema pokoknya. Ya, tema pokok daripada usul fiqh. Baik. Al-hadd wal maudhu' tsumma tsamarah. Buah hasil daripada usul fiqh. Kalau orang belajar usul fiqh dia bisa apa? Dia bisa samarat usul fiqh. Sebenarnya ikhwan banyak sekali. Mungkin kita sebutkan 2 samarah yang sangatlah nyata di sini. Pertama, al-qudrah ala al-istidlal. Al-istidlal. Yang kedua, at-tuma'ninah bi hukmil asy-syara'. Yang pertama, kalau orang belajar usul fikih itu dia akan mampu untuk mengambil dalil-dalil, dan dia akan mampu untuk menghukumkan masalah-masalah baru yang datang. Itu samarahnya. Orang yang menjadi mujtahid haruslah paten, haruslah dia mampu dan dia tekuni usul fikih. Iya, sudah jadi makanannya tiap hari itu. Usul fikih itu. Dia mampu untuk mengambil dalil. Dan juga di antara buahnya usul fikih adalah paling tidak ini nih kita nih. Wah, kalau untuk jadi mujtahid mah susah. Susah banget. Udah kayak mimpi itu. Yaudah enggak apa-apa. Paling enggak kita sebagai muqallid yang bermadhab Syafi'i, ketika kita belajar ilmu usul fikih, maka kita tenang dengan hukum-hukum syariat yang terdapat pada madhab kita. Bagaimana Imam Syafi'i mengambil hukum ini dari mana, qaidahnya mana, qiyasnya mana. Dengan usul fikih antum bisa menenangkan diri antum. Dan orang yang tidak belajar usul fikih biasanya sering kali memprotes dan tidak tenang dengan hukum-hukum yang ada.
diprotes, aneh katanya, bertentangan dengan Al-Quran. Padahal kalau seandainya dia belajar usul fikih, dia bakal tahu, oh begitu cara Imam Syafi'i mengambil hukum. Walaupun dengan pandangan yang jauhnya, oh dia kan bertentangan sama Al-Quran, kok aneh ini. Untuk nyembelih kambing itu, apakah harus pakai bismillah? Indah Syafi'iyah? Enggak, cuma sunnah pakai bismillah. Loh, kan ada di Al-Quran, harus pakai bismillah. Bagaimana sikap Imam Syafi'i menyikapi ayat yang di Al-Quran itu? Oh, begitu ya ikhwan, seperti itu. Kalau orang belajar usul fikih, dia bakal tahu, bakal tenang dia. Gak usah kalam rame, jelas semuanya. Nah, itu samrohnya. Al-hadd wal mawdu' thumma ats-tsamarah. Yang nomor 4 adalah al-fadl, keutamaannya usul fikih. Taban keutamaannya usul fikih besar sekali. Nah, besar sekali. Berkata guru saya Syekh Osama Al-Azhari ketika beliau di awal kitabnya, beliau berkata, ahli fikih yang tidak ahli, yang tidak mengetahui ilmu usul fikih, maka tidak bisa dipercaya dengan fikih yang dia hafal. Kalau orang cuma belajar fikih tok, dari kitab kecil sampai kitab besar, dan tapi dia nggak belajar usul fikih, berarti hatta fikih yang ada sama dia itu antum nggak bisa ambil, nggak bisa kita percaya dengan mereka. Man la ilma lahu bil usul fala thigata bi ilmih, dibilang kayak gitu. Orang yang tidak punya pengetahuan tentang usul fikih, maka tidak bisa dipercaya keilmuannya, kayak gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang dia ini ngawur akhirnya. Masalah ini nggak disebutkan di kitab ini, tapi kayaknya mirip-mirip. Oh, nggak bisa kayak gitu. Ente harus kalau mau gias, lihat bagaimana tata cara gias. Wah, kata. Oke, jadi fadluhu ini keutamaannya besar sekali. Mungkin kita sebutkan kalam guru kita, inna ilma usulul fiqh huwa al-ilm al-wahid alladhi yadmanu shumuliyat al-Islam. Bahwasanya ilmu usul fikih adalah ilmu al-wahid, ilmu satu-satunya ilmu yang menjamin bahwasanya Islam itu lengkap. Islam itu bisa mencakup semua sisi pola kehidupan. Semua bisa dijawab oleh Islam. Dengan apa? Dengan satu ilmu sahaja, ilmu usul fikih. Dengan lainnya nggak bisa. Karena ilmu yang lainnya hanya terbatas, ada batas tertentu. Walaupun tafsir, walaupun hadis, ada bilangan tertentu akan stop. Walaupun fikih, ada bilangan tertentu akan stop. Cuma segitu. Tapi usul fikih dialah yang akan mengembangkan semua itu. Nah, fa ilmu usul fikih huwa ilmu al-wahid. Apa al-wahid ini? Satu-satunya ilmu yang menjamin bahwasanya Islam itu syamil, lengkap Islam itu. Bisa untuk setiap zaman dan setiap makan. Salih likulli zamanin wa makan. Wa laisa salih faqat bal huwa al-muslih liz-zamani wal makan. Wa hakadha. Naam. Al-hadd wal mawdu' thumma thamar wa fadluhu wa nisbatun. An-nisbah, apa arti nisbah ya ikhwan? Al-alaqah, hubungan antara ilmu usul fikih dengan ilmu yang lainnya. Bisa kita bilang hubungan di sini adalah bahwasanya ilmu ini kan, kalau masalah hubungan ini kalau antum lihat di ilmu-ilmu yang lain ketika mereka menyebutkan hubungan, bahwasanya ada yang bilang ilmu, contohnya ilmu nahwu. Apa hubungannya ilmu nahwu dengan ilmu lain? Dibilang ilmu nahwu itu adalah salah satu daripada ilmu bahasa Arab yang 12. Kayak gitu. Innahu ihdal ulum lughah al-ithnai ashar. Ilmu nahwu itu nisbatnya ilmu nahwu. Ilmu fikih apa nisbatnya? Dibilang al-mughayarah. Ilmu fikih lain dari yang lain, katanya gitu. Begitu pula ilmu tafsir lain dari yang lain. Al-mughayarah, ilmu tafsir ini bukanlah cabang daripada ilmu yang lain, bukan. Dia sendiri ilmunya, al-mughayarah. Ya kalau antum mandang ilmu usul fikih dari segi itu, bisa kita bilang ya begitu pula ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih adalah ilmu yang lain daripada yang lain, al-mughayarah. Fa nisbah, maka ikatan antara ilmu usul fikih dengan ilmu yang lainnya ini lain sendiri. Tidak ada ikatan dengan ilmu yang lainnya sama sekali, teman.
Tapi bisa juga kita sebutkan bahwasanya ilmu usul fikih itu adalah salah satu ilmu yang berkaitan dengan fikih. Nah, di sini ada khilaf, ikhwan. Walaupun ini agak aneh ya. Ada khilaf antara ulama, apakah ilmu usul fikih itu cabang daripada ilmu fikih ataupun itu ilmu yang lain? Yang lain memang lain. Mu'tamadnya apa? Bahwasanya ilmu usul fikih adalah ilmu yang lain. Walaupun dia mempunyai hubungan yang erat dengan fikih, tapi sebenarnya dia bukanlah salah satu cabang daripada ilmu fikih. Ilmu yang mustaqil. Makanya bisa kita bilang al-mughayarah. Apa arti mughayarah? Yang lain daripada yang lain. Tidak bisa digolongkan bahwasanya cabang ataupun pokok, enggak. Ini ilmu lain, ilmu menyendiri. Tapi kalau pendapat yang sebagian yang lain, mereka berkata ilmu fikih adalah cabang daripada ilmu fikih. Ilmu usul fikih adalah cabang daripada ilmu fikih. Al-hadd wal mawdu' thumma samara wa fadlu wa nisbatun wal wadi'u. Pencetus ilmu usul fikih siapa ya ikhwan? Nah, ma'ruf yang sering kita dengar dan itu memang ma'ruf, al-wadi' li usul al-fiqh wal Imam Syafi'i rahimahullah taala. Nah, tapi di sini perlu dijelaskan. Ane mau tanya, Imam Abu Hanifah itu adanya sebelum Imam Syafi'i atau setelah Imam Syafi'i? Sebelum. Imam Malik? Sebelum. Imam Malik kan gurunya Syafi'i. Kalau kita bilang Imam Syafi'i ialah beliau yang mencetuskan ilmu usul fiqih sebagaimana tercantum dalam kitab-kitab. Betul. Dan memang kita bangga. Nah, nafsakhir bahwasanya Imam Syafi'i beliau adalah pencetus pertama ilmu usul fiqih. Apakah artinya enggak ada orang faham usul fiqih sebelum beliau? Enggak. Imam Abu Hanifah faham usul fiqih. Imam Malik begitu pula. Dan para tabi'in dan para sahabat pun faham betul bagaimana mereka menggunakan hadis Nabi, bagaimana mereka mengambil hukum daripada hadis ataupun ayat. Mereka faham betul ilmu usul fiqih ini. Lalu kenapa disebut Imam Syafi'i? Disebutkan Imam Syafi'i sebagai pencetus pertama ilmu usul fiqih karena beliau yang menulis kitab pertama di ilmu usul fiqih. Yang dahulu kala ilmu usul fiqih ini tanpa kitab, hanyalah dipelajari dari mulut ke mulut, dari hati ke hati, dari tabiat mereka ketika mereka bermuamalah dengan nusus. Tapi Imam Syafi'i beliau menurunkan itu semua yang beliau ambil dari guru-gurunya menjadi kitab. Dan kitab yang pertama yang beliau karang dinamakan dengan apa? Dengan Ar-Risalah. Ini kitab nomor 1 di usul fiqih. Hal ini persis seperti nahwu. Kalau di ilmu nahwu siapa yang pertama kali mencetus ilmu nahwu? Manal wadi' di ilmu nahwu? Siapa ya namanya? Abul Aswad ad-Du'ali dengan perintah daripada Sayyidina Ali. Abul Aswad ad-Du'ali. Apakah artinya sebelum beliau orang enggak paham nahwu? Enggak paham nahwu, enggak tahu fa'il, enggak tahu maf'ul, enggak tahu mubtada, khabar, marfu', mansub, terserah mereka ngawur gitu nahwunya. Gitu? Enggak. Sebelum zaman Ad-Du'ali ini, nahwu sudah Masya Allah. Zaman sahabat, zaman Nabi, zaman jahiliyah, orang top nahwu itu. Lalu kenapa disebutkan ini Ad-Du'ali sebagai pencetus ilmu nahwu? Kenapa? Sama, karena beliaulah orang yang pertama kali menulis ilmu nahwu. Yang tadinya ilmu nahwu itu mereka ambil daripada hati ke hati. Anak kecil lahir, langsung bisa ilmu nahwu. Anak kecil tuh, umur 7 tahun, ente tanya, fa'il hukumnya apa? Langsung bilang, marfu' hukumnya fa'il. Gitu. Mubtada, marfu' mubtada. Bukan gitu. Jadi, orang Arab dahulu sudah terbiasa. Kalau pakai fa'il itu marfu', kalau maf'ul itu mansub, tanpa dipelajari dengan teori, langsung praktek. Begitulah mereka ambil dari nenek moyang mereka, leluhur mereka terus. Dan enggak ada virus, enggak ada virus sama sekali. Ketika datang zaman Sayyidina Umar bin Khattab, luaslah negara Islam dan bercampur orang Arab dengan orang Ajam. Orang Ajam pengen belajar bahasa Arab, tapi dia enggak punya tabiah yang dimiliki oleh orang Arab, tabiah nahwu itu. Dan juga orang Arab terpengaruh dengan orang Ajam. Jadi ngawur nahwunya akhirnya. Sampai zaman Sayyidina Ali ada cerita itu Abul Aswad ad-Du'ali sama anak perempuannya kan. Ma ahsanas sama'a atau ma ahsanas sama'i gitu. Nah, di situ baru sadar ini beliau ini Ad-Du'ali ini, Abul Aswad ad-Du'ali sadar bahwa kalau dibiarkan kayak gini bakal habis nahwu kita.
bakal habis ilmu ini. Dan dulu nggak ada namanya ilmu nahwu itu kan. Datanglah beliau ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lalu beliau mendiktekan beberapa bab, kemudian beliau menyuruh Ad-Du'ali untuk menyempurnakannya, dan beliau berkata, unhu hadzan nahwu, jalanlah kau seperti ini. Beliau mendiktekan beberapa bab, itu ada jumlahnya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mendiktekan beberapa baris cuma, di antaranya babul kalam, ada babul fa'il, ada mubtada. Kemudian diteruskan oleh Sayyidina Abu Usad Du'ali, dan Sayyidina Ali berkata unhu hadzan nahwu. Kemudian setelah itu ditulis Abu Usad Du'ali, diberikan ke Sayyidina Ali, gal ma ajmala hadzan nahwu. Bagus sekali contoh-contoh ini. Di situ dinamakan ilmu nahwu. Yang dulunya ilmu ini enggak dikenal dengan nama. Hanya diambil dengan tabi'ah wa hakadha. Itu persis seperti ilmu usul fikih ya ikhwan. Dengan datangnya Imam Syafi'i dan beliau mengarang kitab Ar-Risalah, beliaulah disebutkan sebagai pencetus ilmu usul fikih. Bukan berarti ilmu itu tidak ada. Abu Hanifah tahu betul bagaimana bermuamalah dengan dalil. Imam Malik, bahkan sahabat juga tahu. Tapi dahulu mereka hanya terima ini dengan sajiyah, dengan tabiat mereka, dari mulut ke mulut, tanpa ada teori khusus. Dahulu mereka langsung praktek tanpa ada teori. Nah, Imam Syafi'i lah yang pertama kali menulis usul fiqh dalam kitabnya Ar-Risalah. Awwalu man wada'ahu fil kutubi Muhammad ibn Syafi'i al-Muttalibi. Naam. Wa ghairuhu kanat lahu saliqah mithlu alladhi lil 'urbi min khaliqah. Dalam kitab Maragis Su'ud Alfiyah di usul fiqh berkata, orang yang pertama kali meletakkannya di kitab adalah Syafi'i al-Muttalibi. Dan selain Imam Syafi'i, daripada imam-imam yang sebelumnya itu bagi mereka sebagai sajiyah, saliqah, sajiyah tabiat, seperti perihalnya nahu di zaman jahiliyah, begitu katanya. Jelas ya? Itulah. Jadi hakadha al-wadi' awal man wada'a ilmu usul fiqh wa Syafi'i bi'tibar annahu awal man katab fi kitabih Ar-Risalah. Nah, wal wadi'u wal ism, namanya jelas ini. Dinamakan ilmu ini apa? Ilmu usulul fiqh. Ini punya satu nama cuma. Usulul fiqh. Nah. Nama usulul fiqh. Beberapa ilmu mempunyai nama yang lebih dari satu, seperti ilmu mantik kan. Mantik juga dinamakan ilmu mizan. Iya. Naam. Kalau ilmu tauhid dinamakan ilmu kalam wa hakadha. Tapi ini cuma satu aja namanya. Usul fiqh. Baik, yang ke-8 al-istimdad. Dari mana diambil ilmu usul fiqh ini? Nah, istimdadnya usul fiqh itu diambil dari beberapa ilmu. Di antaranya awalan ilmu kalam, kedua ilmu lughah, nah, ketiga ilmu mustalah. Nah, juga diambil daripada ilmu fiqih taban. Ada ilmu mantiq taban di sini ada, dan ilmu fiqih. Nah, ini adalah kombinasi daripada ilmu usul fiqih. Nah, diambil ilmu usul fiqih ini pertama dari ilmu kalam, pembahasan tauhid. Banyak sekali di sini pembahasan tauhid. Nah, juga diambil daripada ilmu lughah, pembahasan bahasa, karena Al-Quran dan hadis turun dengan bahasa Arab, maka harus dipelajari bahasa itu bagaimana. Di sini akan dibahas masalah al-kalam dan isim fi'il, dan juga akan dibahas masalah al-haqiqah wal majaz, balaghah kayak gitu. Nah, wa ilmu mustalah hadis, yani ilmu dirayah, akan dibahas masalah beberapa sanad mu'an'an dan sanad yang mursal, muttasil ataupun munqati' atau maqtu' wa hakadha. Juga diambil dari ilmu mantiq. Ini terutama di babul qiyas. Ilmu mantiq, qiyas, mantigi dibilang, bagaimana itu qiyas dan syarat-syaratnya, dan kapan, juga sebenarnya masuk di sini juga ilmu jadal, ilmu untuk berdebat, masuk dalam ilmu usul fikih juga, tapi ini kalau tingkat tinggi, kalau ilmu jadal itu seperti as-sabr wal taqsim ataupun gawadih al-illah, itu masuk dalam ilmu jadal. Tapi bisa kita masukkan semua dalam mantik. Terakhir kali adalah ilmu fikih, juga diambil ilmu ini daripada ilmu fikih. Tapi ikhwan,
perkara penting. Ini adalah kombinasi ilmu usul. Oh, berarti ilmu usul itu cuma kombinasi dari beberapa ilmu sahaja? Oh tidak. Ini hanya kombinasi untuk beberapa abwab daripada usul fikih. Tapi ada beberapa bab di usul fikih yang khusus untuk usul fikih, yang tidak diambil daripada ilmu yang lain. Makanya di sini ada beberapa al-imam. Al-Imam Subki, beliau berkata, banyak sekali orang yang mengira bahwasanya usul fikih itu tidak penting, karena usul fikih adalah kombinasi dari beberapa ilmu sahaja. Dijawab oleh beliau, tidak. Ilmu usul fikih sangatlah penting. Hanya beberapa bab sahaja yang memang betul dikombinasikan daripada ilmu yang lain. Tapi ada beberapa bab emang khusus untuk usul fikih yang tidak ada di ilmu yang lain. Juga katanya beliau, ini pembahasan, contoh, di ilmu lughah kita akan membahas masalah kalam dan masalah al-isim wal fi'il. Pembahasan usul fikih di masalah ini beda dengan pembahasannya ulama nahwu. Pembahasan usul fikih di masalah haqaiqah wal majaz beda dengan pembahasannya ulama balaghah. Pembahasannya usul fikih di hadis mursal berbeda dengan pembahasannya ulama mustalah. Begitu. Walaupun ini kombinasi dari beberapa ilmu, tapi pembahasannya lain dari yang lain. Wah, kata. Jadi bukanlah ilmu usul fikih itu hanya kumpulan dari ilmu-ilmu sudah jadi ilmu. Lah, ini memang ilmu khusus. Tamam ya? Oke. Hukum syari'u yang kesembilan, hukum syari', hukum untuk mempelajari ilmu ini ya jelas sekali adalah fardu kifayah. Fardu kifayah untuk mempelajari ilmu usul fikih ini ya sebenarnya fardu kifayah untuk tiap-tiap daerah. Jadi tiap-tiap daerah itu harus ada orang yang sudah belajar usul fikih. Kalau enggak ada di daerah itu orang yang belajar usul fikih, maka semua menjadi berdosa. Ya, fardu kifayah. Kullu muhimmin qasadu tahassulah min ghairi an ya'tabiru man fa'alah. Baik, yang terakhir, yang ke-10 adalah masail. Contoh daripada masalah-masalah usul fikih. Ini mudah sekali contoh daripada masalah-masalah usul fikih seperti kagaulina, masalah kagaulina al-amru lil wujub. Ini contohnya al-amru lil wujub. Jadi masail ini adalah contoh-contoh. Makanya kalau orang mau mulai untuk mempelajari ilmu, maka bagus sekali kalau seandainya dia mengetahui contoh-contoh bagaimana. Contoh gimana sih? Contohnya usul fikih kayak gini, seperti kita berkata al-amru lil wujub wa hakadha. Wa di antara contohnya juga wagai al-ahwal idza tatarraga ila al-ihtimal kusiya bi thawbil ijmal wa sagata bil istidlal. Kita akan bahas di af'al nanti ketika ada hadis Nabi yang berupa fi'il pekerjaan dan hadis itu disertai dengan ihtimal kemungkinan-kemungkinan, maka sagat, maka tidaklah dianggap hadis itu dan tidak bisa menjadi suatu dalil. Kalau anta mengambil dalil dengan hadis yang perkataan itu mudah sekali. Tapi kalau anta mengambil dalil dengan hadis fi'li, perbuatan Rasulullah SAW, maka banyak syaratnya. Bila mana perbuatan itu disertai dengan kemungkinan, kenapa kok Nabi SAW buat kayak gini, kemungkinan gini, selagi ada kemungkinan, maka tidak bisa menjadi dalil. Seperti contohnya, di mazhab Syafi'iyah, kalau laki-laki menyentuh perempuan, batal nggak wudunya? Batal. Gimana kalau perempuan itu istrinya, batal nggak wudunya? Batal tetap. Oh, batal, iya. Loh bagaimana ini? Ada hadis di Sahih Muslim, Nabi SAW waktu sholat di rumahnya, beliau pas mau sujud ada kaki Sayyidah Aisyah di situ. Lalu Nabi menjauhkan kaki Sayyidah Aisyah untuk bisa sujud. Lagi sholat ini ceritanya, megang kaki Sayyidah Aisyah dijauhkan untuk sujud. Ada hadis lain, Nabi SAW keluar dari rumahnya dan sholat di mihrab masjid. Kemudian Sayyidah Aisyah bangun dari dari rumahnya dan mencari Rasulullah SAW. Dan Sayyidah Aisyah mendapatkan Nabi di mana? Di masjid. Waktu itu lagi gelap, Sayyidah Aisyah meraba dan beliau mendapatkan kaki Rasulullah SAW yang sedang sujud di mihrabnya, dipegang kakinya. Oh, Rasulullah di sini katanya. Dipegang kaki Rasulullah SAW sedang sujud di salat. Lalu bagaimana pula dengan hadis Nabi SAW? Pernah Nabi SAW setelah berwudu, sebelum beliau menuju untuk mengimami salat, beliau pernah mencium Sayyidah Aisyah sebelum salatnya. Kemudian Nabi SAW langsung salat tanpa berwudu lagi. 3 dalil ini bertentangan dengan hukum kita. Bahwasanya perempuan kalau dipegang batal wudunya kalau istri. Bagaimana jawab Anda? Nah, makanya di mazhab Hanafiyah
megang perempuan itu, Malikiyah megang perempuan kalau istri nggak batal. Jawab kita dengan mudah. 3 dalil yang disebutkan itu semua sahih, betul semua sahih. Tapi itu semua namanya hadis fi'li. Itu gaul apa fi'il? Fi'il, cerita. Cerita dari Sayyidah Aisyah dahulu aku, itu semua fi'il. Dan kaidah di sini di usul fikih kaidah bila mana hadis itu berupa fi'il dan disertai dengan kemungkinan-kemungkinan, ada ihtimal di situ, maka sudah jatuhlah hadis itu dan tidak bisa dijadikan dalil. Mungkin saja Nabi SAW ketika mencium Sayyidah Aisyah, mencium di kepalanya, di rambutnya, dan itu nggak batal. Bisa nggak kayak gitu? Bisa saja. Dan kemungkinan saja ketika Sayyidah Aisyah memegang kaki Rasulullah SAW, itu Sayyidah Aisyah menggunakan penutup ataupun kaki Rasulullah ditutup dengan rida. Dan mungkin saja Nabi SAW ketika menjauhkan kaki Sayyidah Aisyah dalam selimut dan Nabi hanya memegang selimut. Itu semua kemungkinan yang bisa terjadi. Apalagi kemungkinan itu terjadi sangatlah kuat. Kenapa? Karena Sayyidah Aisyah di rumah lagi tidur, pasti berselimut. Dan Nabi SAW di mihrab, Sayyidah Aisyah dari rumahnya ke mihrab itu keluar rumah pasti berpakaian tertutup. Kemungkinan ini yang menjatuhkan hadis ini untuk bisa menjadi dalil. Nah, menang kita sekarang. Nah, iya kan? Kalau seandainya antum mendengar ini perkara di awal, antum down langsung. Oh iya, gimana ya? Banyak sekali ya ikhwan. Nah, makanya dengan ilmu usul fikih kita bisa menjadi tenang. Oh iya, jelas. Semua bisa dijawab dengan usul fikih. Nah, itu contohnya daripada ilmu usul fikih. Nah, ini adalah al-mabadi'il asyarah li ilmu usul fikih. Nah, sebelum kita memulai bab yang pertama adalah babul kalam. Babul kalam ini mudah ya ikhwan. Mudah sekali. Insyaallah kita akan ambil babul kalam di season yang kedua. Mungkin tinggal 5 menit sekarang ini. Tinggal oke sebentar. Iya, tinggal 5 menit. Bisa ntar kita istirahat 30 menit. Insyaallah ntar sebelum kita mulai di season yang kedua nanti kita akan membuka tanya jawab dulu ya. Soalnya sampai sekarang kita selesaikan muqaddimah sekarang. Selesai muqaddimahnya yang berisi definisi fikih, juga berisi fahros daftar isi daripada kitab ini, dan juga kita sempurnakan al-mabadi'il asyarah ini yang di sini. Nah, insyaallah di sesi yang berikutnya kita masuk ke bab pertama aqsamul kalam, tapi sebelum itu kita akan buka sesi tanya jawab insyaallah. Wallahu alam bis shawab. Masyaallah. Antum kalau